perkenalkan, nama saya Anissa Putri Iriani. Saya merupakan mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas topik tentang asesmen dalam BK. Nah, asesmen sendiri itu merupakan proses pengukuran yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses konseling itu terjadi. Nah, dalam asesmen itu terdapat banyak alat pengumpul data. Nah, salah satunya yaitu angket. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data untuk penilaian non-tes, berupa pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden. Angket ini sering juga disebut sebagai kuesioner. Kuesioner merupakan alat evaluasi yang sangat berguna untuk mengungkapkan latar belakang peserta didik, baik seperti orang tuanya dan juga hal-hal yang krusial dalam kehidupan konselor itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari angket, selanjutnya fungsi dari angket. Fungsi angket itu ada 3. Yang pertama, mengumpulkan informasi sebagai bahan dalam menyusun program. Yang kedua, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dari metode lain, misalnya dari wawancara atau track record seperti itu. Dan yang ketiga yaitu evaluasi program BK. Tujuan dari angket itu sendiri yaitu untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling. Seperti yang saya tadi katakan, identitas peserta didik, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, dan perencanaan karir ke depannya. Nah, jika konselor memilih angket sebagai alat untuk asesmen, maka penentuan responden perlu mendapatkan perhatian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari angket. Manfaat dari angket yang pertama, menggali teori-teori dan konsep yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu. Yang kedua, mengikuti perkembangan program penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Yang ketiga, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. Selanjutnya, jenis-jenis angket itu ada 3. Yang pertama, angket tertutup. Yang kedua, angket terbuka. Dan yang ketiga itu angket semi tertutup. Nah, untuk angket tertutup itu sendiri memiliki batasan jawaban antara ya dan tidak. Sedangkan untuk angket terbuka, jawabannya itu lebih bebas. Untuk angket semi tertutup itu memiliki 2 jenis pertanyaan, yaitu tertutup dan terbuka. Nah, setelah kita mengetahui beberapa aspek mengenai angket, selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat angket. Nah, cara yang membuat angket itu yang pertama yang perlu diperhatikan, jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi atau bertele-tele. Gunakan bahasa yang sederhana saja, karena bisa saja responden yang kita akan berikan angket tidak mengerti pertanyaan atau pernyataan yang kita ungkap dari angket tersebut. Yang kedua yaitu jauhi pertanyaan yang berhubungan dengan harga diri responden. Nah, maksudnya itu di sini pertanyaan yang bisa membuat responden merasa direndahkan. Yang ketiga itu menyusun angket sesingkat mungkin. Seperti yang tadi saya katakan, angket itu perlu singkat, padat, dan jelas sehingga konseli bisa langsung mendapat maksud pertanyaan dari angket yang kita sebar. Nah, setelah kita mengetahui tentang angket, selanjutnya kita akan membahas tentang wawancara. Nah, wawancara merupakan alat pengumpul data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaliknya, bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Percakapan yang lazim digunakan sehari-hari itu seperti
percakapan antara teman sebaya, bukan percakapan yang seperti itu ya, tapi percakapan yang bersifat profesional. Nah, proses percakapan ini bersifat langsung karena dilakukan secara face to face kepada konseli serta mengandung tujuan bimbingan. Berbagai manfaat wawancara untuk kepentingan pemahaman diri konseli diantaranya adalah mengungkap langsung pandangan, sikap, dan pendapat individu atau konseli, mengungkap struktur kognitif dan makna kehidupan individu, dan mengeksplorasi informasi personal individu. Dalam memahami individu itu sendiri, maka keterampilan wawancara itu menempati posisi yang penting. Oleh karena itu, pewawancara atau interviewer penting memiliki modal dasar, yaitu modal dasar itu salah satunya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan interviewer yang luas sangat mendukung proses wawancara. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan mengadministrasikan wawancara, dan terdapat 3 tahap yang lazim ditempuh dalam melakukan proses wawancara. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu melaksanakan atau menyusun pedoman wawancara itu sendiri. Yang kedua, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil wawancara. Setelah kita membahas angket dan juga wawancara, alat pengumpul data berikutnya yaitu observasi atau pengamatan. Observasi secara umum ialah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan sesuatu atau fenomena yang terjadi di lingkungan. Nah, tujuan dari observasi itu sendiri yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Nah, manfaat dari observasi itu sendiri yaitu hasilnya itu dapat dikonfirmasikan dengan hasil penelitian lain. Deskripsinya, kan kalau kita melakukan observasi itu seperti observasi lingkungan, kita mendeskripsikan apa-apa saja yang ada pada lingkungan tersebut. Jadi manfaatnya kita bisa mengetahui gambaran nyata dari lingkungan yang kita observasi. Kemudian memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap temuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Maksudnya kan bahasa observasi itu kita hanya menjelaskan keadaan sekitar, dan untuk analisis hasilnya itu tergantung dengan masing-masing pembaca seperti apa mereka menginterpretasikan hasil observasi kita. Kemudian dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objek yang sedang diobservasi. Observasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dilihat dari segi situasi lingkungan, observasi juga bisa dibedakan menjadi 2, yaitu observasi naturalistik dan observasi eksperimental. Nah, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk observasi, selanjutnya kita akan mengetahui tentang cara menyusun pedoman observasi atau pengamatan. Yang pertama yaitu kita harus membuat format pencatatan hasil pengamatan atau pedoman observasi. Yang kedua, melakukan uji pedoman pengamatan atau observasi. Yang keempat, pelaksanaan observasi. Dan yang terakhir yaitu analisis hasil observasi. Nah, setelah kita mengetahui observasi, selanjutnya itu sosiometri. Bagi yang masih asing dengan apa itu sosiometri? Sosiometri merupakan metode pengumpulan data dengan pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Nah, maksudnya itu di sini kelompok itu bisa saja kelompok di kelas atau di lingkungan lain. Biasanya sosiometri itu membahas tentang bagaimana individu satu dengan individu lainnya
berhubungan akrab satu sama lain begitu. Tujuan dari teknik sosiometri sendiri itu ya adalah mengasesmen hubungan interpersonal, yaitu menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas dari hubungan suatu kelompok tertentu. Nah, yang kedua yaitu mendeteksi perilaku sosial yang inkongruen atau tidak sesuai sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Nah, jenis-jenis pengukuran sosiometri itu yang pertama kriteria khusus. Kriteria khusus sendiri merupakan yang mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dan situasi yang tertentu. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Maksudnya kuesioner itu situasinya itu fleksibel. Selanjutnya yaitu syarat pengoperasian sosiometri. Anggota kelompok harus mengenal satu sama lain. Nah, mengapa demikian? Karena setiap anggota kelompok itu harus memahami situasi, kriteria, atau aktivitas khusus yang dijadikan tema dalam pengukuran sosiometri. Selanjutnya yaitu langkah penyusunan angket sosiometri. Yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri. Yang kedua, menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang telah ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. Misalnya kita mau memilih angket ataupun jenis sosiometri yang lainnya. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan alat pengungkap data yaitu biografi. Nah, pasti kita sudah sering mendengar apa itu biografi kan? Secara etimologi, metode biografi merupakan metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu itu sendiri maupun tulisan yang dibuat oleh orang lain. Nah, jenis-jenis dari biografi itu ada yang namanya biografi. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, biografi ini merupakan tulisan yang ditulis oleh orang lain. Biografi biasanya berisi gambaran tentang kejadian-kejadian penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya dan mempengaruhi perkembangan serta pembentukan pribadi orang tersebut. Selanjutnya yaitu autobiografi. Nah, autobiografi sendiri ini merupakan tulisan mengenai gambaran kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya dan mempengaruhi kehidupan serta pembentukan kepribadiannya yang dia tulis sendiri. Nah, kalian sudah tahu kan apa perbedaan antara biografi dan juga autobiografi. Kalau biografi itu orangnya riwayat hidupnya dituliskan oleh orang lain, sedangkan autobiografi itu dia sendiri yang menulis riwayat hidupnya. Setelah biografi, kita akan membahas tentang inventory. Nah, tes inventory merupakan tes yang menggunakan paper dan pensil. Paper atau kertas ya. Tes inventory merupakan self-report questionnaire untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat atau interest, sikap atau attitude, dan nilai-nilai atau value. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan juga prasangka. Namun, perlu diingat bahwa alat-alat tes yang digunakan umumnya tidak ada yang sempurna dan masing-masing tes hanya menjelaskan satu atau beberapa aspek kepribadian saja. Nah, tujuan dari tes inventory itu sendiri merupakan untuk klasifikasi, membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis, dan juga industri. Penggambaran yang lebih intensif dari subjek prediksi dan untuk meramalkan perkembangan konseling. Fungsi dan manfaat tes inventory. Tes inventory itu sangat berguna untuk mengetahui karakteristik seperti minat, penyesuaian
penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Selanjutnya yaitu memahami individu dengan lebih baik dan memberikan perilaku sesuai dengan yang paling sesuai dengan dirinya. Penjabaran dan pemanfaatan tes psikologi, penyeleksian kualitas tingkah laku, dan kepribadian, pengembangan kepribadian individu. Nah, jadi fungsi dari inventory itu individu bisa memahami perilaku apa yang sesuai dengan dirinya. Yang selanjutnya itu AUM atau alat ungkap masalah umum, merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengungkap masalah siswa. Tujuan dari AUM umum ini memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi konseli. Cara pengadministrasian AUM biasanya perorangan atau kelompok maupun klasikal. Adapun yang perlu diperhatikan dalam pengadministrasian yaitu petunjuk pengerjaan, lembar respon terpisah, waktu pengerjaan AUM, dan dalam mengisi atau mengerjakan AUM, hal-hal yang perlu diingat yaitu bekerja seteliti mungkin. Semua item dibaca dan dipertimbangkan pada diri sendiri. Kalau isinya memang merupakan masalah yang sedang dialami, berikan tanda secara tepat pada lembaran respon. Semua pertanyaan yang ada pada AUM wajib dijawab dengan sungguh-sungguh pada lembaran respon. Kemudian bekerja dengan cepat dan tidak membuang-buang waktu. Nah, setelah membahas tentang AUM umum, kita akan membahas tentang alat ungkap masalah PTSDL. Nah, AUM PTSDL ini merupakan alat ungkap masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan peserta didik, upaya kegiatan belajar baik di sekolah maupun di rumah atau tempat lainnya. AUM PTSDL ini dipergunakan oleh guru untuk peserta didiknya. Penyelenggaraan AUM PTSDL ini hanya dapat dipergunakan oleh guru BK atau konselor sekolah yang berlatar belakang pendidikan, bimbingan, dan konseling untuk menghindari kekeliruan baik dalam proses maupun hasil yang didapat dari AUM PTSDL itu sendiri. Nah, AUM PTSDL itu mengungkapkan 5 aspek, yaitu prasyarat penggunaan materi pelajaran, keterampilan belajar, sarana belajar, keadaan diri pribadi, dan lingkungan belajar dan sosio-emosional dari konseli itu. Kemudian fungsi dari AUM PTSDL itu adalah pertama, membantu guru BK atau konselor menentukan layanan, bimbingan, dan konseling, khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik. Maksudnya, PTSDL ini lebih fokus pada bidang belajar ya. Langkah-langkah pengadministrasian AUM PTSDL itu yang pertama, perencanaan. Perencanaan itu seperti menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik yang akan mendapatkan layanan asesmen. Yang kedua, menyiapkan buku AUM PTSDL sesuai jumlah peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan lembar jawaban AUM PTSDL. Yang keempat, menyiapkan ruangan dengan situasi yang tenang, pencahayaan yang baik, dan kursi yang nyaman. Nah, dalam pelaksanaan AUM PTSDL perlu juga memperhatikan kita sebagai guru BK atau konselor menjelaskan tujuan atau manfaat dilaksanakannya asesmen AUM PTSDL ini. Kemudian meminta individu menyiapkan alat tulis, membagi 2 lembar jawaban, membagi buku dan juga lembar jawaban AUM PTSDL, dan menginformasikan pengerjaan AUM PTSDL. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan asesmen AUM PTSDL, kita akan mengolah hasil. Nah, dalam mengolah hasil AUM PTSDL ini, konselor melakukan pengolahan atau tabulasi pengolahan dan rumus yang telah ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil pengolahan secara kuantitatif, konselor kemudian melakukan analisis secara kualitatif. Pengolahan hasil AUM PTSDL ini harus dilakukan paling lambat setelah 1 minggu
pengisian, mengingat permasalahan individu itu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan. Kesegaraan pengolahan hasil AUM PTSDL ini sangat menjunjung asas kekinian dalam bimbingan dan konseling, karena bisa saja 1 minggu lalu kita melakukan AUM PTSDL, tapi 1 minggu berikutnya masalah siswa sudah berbeda. Nah, yang terakhir yaitu pengolahan hasil AUM PTSDL menggunakan format khusus. Nah, itulah beberapa dari alat ungkap yang digunakan dalam asesmen. Yang pertama angket, wawancara, biografi, inventory, dan juga AUM umum serta AUM PTSDL. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dalam setiap alat ungkap tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita bisa menggunakan 1 atau lebih alat untuk lebih mengakuratkan hasil atau data yang kita dapatkan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Anissa Putri Iriani mohon undur diri. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum